Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Karakteristik Muslim. Di sini akan dijelaskan mengenai tata cara mandi wajib yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi besar atau mandi junub adalah membasahi seluruh tubuh menggunakan air dengan niat untuk mensucikan diri dari hadas besar yang menempel pada tubuh kita. Kemudian, apa sajakah penyebab seseorang diharuskan untuk mandi wajib? Di antaranya yaitu, yang pertama, karena selesai bersenggama, baik keluar mani atau tidak. Yang kedua, setelah selesai haid atau nifas. Yang ketiga, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Yang keempat, setelah memandikan jenazah. Itulah penyebab-penyebab seseorang diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Adapun urutannya adalah, yang pertama diawali dengan niat di dalam hati saja. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niatnya, cukup dalam hati saja. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langkah yang ketiga, mencuci kedua tangan. Perhatian, video ini hanya contoh saja. Mandi besar bisa tanpa pakaian sehelai pun, atau lebih bagus pakai kain tipis penutup kemaluan kita. Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut digunakan untuk membersihkan kemaluan dan dubur. Ini langkah yang ketiga. Langkah berikutnya, langkah yang keempat, membersihkan kotoran yang menempel pada kemaluan kita dan juga bagian dubur dengan menggunakan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan kita memegang gayung. Mandi junub dianjurkan untuk dikerjakan sambil jongkok, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah berikutnya adalah langkah yang kelima, mencuci kedua tangan. Membersihkan atau mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan bisa dengan cara menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan media sabun, seperti yang dicontohkan pada video ini. Berikutnya langkah yang keenam, berwudu dengan sempurna, seperti melaksanakan wudhu pada umumnya. Terdapat 2 pilihan atau 2 cara. Yang pertama, kita bisa mandi junub dengan berwudu secara sempurna terlebih dahulu. Cara kedua ini didasarkan pada kondisi kamar mandi kita yang memungkinkan bekas mandi junub itu airnya menggenang, sehingga air genangan mandi junub tersebut menempel pada kaki. Cara yang kedua ini sangat tepat kita lakukan jika kondisi kamar mandi kita, air bekas mandi junub tersebut tidak mengalir atau air tersebut menggenang. Setelah itu, kita memasuki langkah yang ketujuh, menyela-nyela kulit kepala dengan air sebanyak 3 kali saja. Perhatian, video ini hanya contoh. Mandi junub bisa tanpa pakaian sehelai pun, atau lebih baik pakai kain tipis penutup kemaluan kita.
Berikutnya, langkah yang ke-8, guyur seluruh kepala pakai air sebanyak 3 kali saja. Nah, seperti pada contoh video ini, mengguyur kepala pakai air sebanyak 3 kali secara merata. Selanjutnya, masuk pada langkah yang ke-9, guyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Dimulai dari bagian atas sampai bagian bawah. Jangan lupa kita bersihkan lipatan-lipatan tubuh seperti bagian ketiak dan bagian lipatan kaki. Berikutnya, memasuki langkah yang ke-10, guyur seluruh tubuh sebanyak 3 kali secara sempurna dan merata, seperti yang dicontohkan pada video ini. Kita guyur dari bagian atas terlebih dahulu sampai bagian bawah. Kemudian memasuki langkah yang ke-11, pindah tempat. Lalu basuh kedua kaki sampai bersih. Nah, cara ini jika kamar mandi kita memungkinkan bekas air mandi menggenang, sehingga memungkinkan air genangan tersebut menempel kotorannya pada kaki. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mandi junub. Yang pertama, apakah seusai mengerjakan mandi junub, boleh mengerjakan sholat tanpa berwudu? Jawabannya adalah selama wudunya tidak batal, maka seusai mandi junub boleh melaksanakan sholat tanpa perlu mengerjakan wudu lagi. Lalu kemudian, pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan mandi junub, yaitu jika kita sakit atau tidak memungkinkan kita menggunakan air, adakah cara lain pengganti mandi junub atau mandi wajib? Jawabannya adalah tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu.